Halo, Cancer. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan buat general reading ya untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Cancer dengan temanya apa yang akan terjadi padamu ya dalam waktu dekat gitu ya. Kita akan lihat apa yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat ya. Ingat ini general reading, tidak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Cancer. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksanalah dalam menyikapi ya. Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi ya. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, dan readingan ini bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton ataupun baru nemuin video ini ya. Dan tidak lupa aku infokan ya buat teman-teman, tolong bantu untuk follow ya, subscribe, like, comment, and share untuk channel keduaku. Itu berisi tentang fun reading ya, pick a card dan juga untuk general. Jadi tidak untuk bacaan zodiak tapi untuk fun reading, motivasi, inspirasi, kemudian tentang perjalanan spiritual ya, atau hal-hal yang bisa diambil nilai positifnya aja gitu. Yang jelas kalau kalian ingin melihat untuk pick a card reading gitu ya, atau general reading gitu ya, tidak pembacaan zodiak gitu ya, itu kalian bisa follow sana ya. Untuk linknya apa nanti ada di keterangan di bawah video ini. Oke, sekarang kita masuk ke pembacaan ya, apa yang akan terjadi sama kamu Cancer dalam waktu dekat. Kita akan lihat Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venusnya Cancer. Apa yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat setelah kamu nonton readingan ini? Oke. Oke. Di sini kartu pertama kamu ada Nine of Pentacles. So di sini yang aku lihat ya, apa yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat adalah kenyamanan finansial ya. Jadi di sini ada kenyamanan dari segi finansial. Untuk sebelumnya mungkin kamu sudah bekerja keras ya, ataupun fokus dengan pekerjaan kamu. Kamu nggak menyerah gitu ya, terus mengembangkan ya. Contoh misalkan kamu punya karir sendiri atau bisnis sendiri, kamu terus mengembangkan bisnis atau karir kamu gitu ya, membuat kemajuan gitu loh istilahnya ya, biar kondisi keuangan kamu juga membaik atau stabil gitu ya, atau semakin baik gitu loh. Oke. Dan di sini aku lihat yang akan terjadi padamu adalah sebentar lagi tuh tentang kenyamanan dari segi finansial ya. Jadi kamu tuh akan ada banyak juga keberuntungan di sini dari segi finansial gitu ya. Apapun yang ingin kamu kerjakan atau ingin kamu lakukan di sini akan bisa memberikan hasil ya, seperti itu. Jadi untuk kamu yang misalkan contoh kamu ingin mencoba gitu ya hal-hal baru gitu ya dalam segi karir, contohnya dalam segi karir lah ya. Kayak apa ya, mungkin kamu punya ide atau rencana apa gitu ya, itu jangan takut untuk merealisasikan gitu loh, karena di sini ada hasil ya yang bisa kamu nikmati gitu. Oke. Dan kita lihat lagi apa yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat Cancer. Oke, di sini ada Five of Wands ya. Di sini ada Five of Wands. Oke. Mungkin akan ada sedikit bisa gosip ya.
gitu. Mungkin ada sedikit gosip miring gitu ya tentang kamu gitu loh. Karena di sini kan keuangan kamu bagus nih ya, terutama kamu single. Jika kamu single ya, jika kamu seorang single atau kamu single mom gitu ya, itu kayak ada banyak sedikit gosip gitu miring ya tentang kamu, tapi ini gosipnya bukan bukan gosip jelek ya, tapi bagus gitu loh. Kayak orang tuh kayak iri gitu loh sama kamu dan sedang membicarakan kamu gitu loh. Karena hidup kamu di sini nyaman-nyaman aja, walaupun kamu sendiri enjoy-enjoy aja, happy-happy aja gitu ya. Kamu kayak orang tuh mandang kamu tuh hidup kamu tuh enak gitu loh ya. Terlepas ini kamu yang single mom ataupun kamu yang uh, punya pasangan ya, karena di sini ada finansial kamu yang bagus, terlihat hidup kamu tuh kayak nggak apa ya, kayak mereka melihatnya kan dari luar gitu ya, mereka nggak tahu perjuangan kamu sampai kamu mendapatkan kondisi keuangan yang cukup bagus, finansial yang bagus gitu ya. Mungkin kamu juga dari segi penampilan gitu ya, kamu memperbaiki diri, mempercantik diri kamu gitu loh. Pokoknya kamu seperti orang yang hidup gak ada masalah gitu loh, karena terlihat santai, relax gitu ya. Mungkin kamu juga sering ke salon gitu ya, kalau cewek tuh mempercantik diri gitu ya. Orang tuh kayak bicarain kamu kok, kamu tuh kok hidupnya enak aja gitu loh istilahnya, kok seolah nggak punya nggak kesusahan apapun gitu ya, baik dari segi keuangan gitu loh. Ini gosipnya bukan gosip yang jelek ya, tapi kayak membicarakan hal yang baik gitu loh ya. Contohnya seperti itu ya, orang ini kayak iri gitu loh sama kamu gitu ya, iri dengan kesuksesan kamu atau iri dengan yang ternampak dari luar gitu ya, karena kehidupan kamu di sini baik-baik aja, nyaman-nyaman aja gitu loh. Kamu juga nggak apa ya, nggak nggak ada masalah gitu loh dari segi finansial gitu loh ya. Mungkin orang mikirnya setelah kamu, contoh ya misalkan ya, kamu itu seorang single mom, mereka pikir setelah kamu kehilangan pasangan gitu ya, mungkin hidup kamu akan susah, kamu akan sedih terus gitu ya, kemudian cari uang tuh akan ngoyo sekali gitu ya, mungkin mikirnya kayak gitu gitu. Tapi di sini ternyata kamu nggak seperti itu gitu loh, kamu baik-baik aja, kamu santai-santai aja, bahkan hidup kamu tuh kayak seolah nggak ada masalah gitu loh. Kamu bahagia dengan hidup kamu sendiri, kamu fine-fine aja istilahnya gitu ya. Makanya di sini mungkin akan ada sedikit orang-orang yang membicarakan kamu gitu loh ya, tapi it's okay, jangan dibuat pusing ya gitu, karena ya namanya orang ya, pasti menilainya kan dari luar gitu. Oke, kita lihat lagi apa yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat. Tapi mungkin ada juga yang nggak support kamu ya, ada juga yang mungkin ngomongin jelek tentang kamu, tapi ada juga yang akan ngebelain kamu gitu loh ya, namanya gosip ya gitu. Ada yang mungkin ngomong baik, ada yang mungkin ngomong nggak baik gitu ya. Tapi it's okay, nggak usah dipeduliin gitu loh, karena kamu bahagia dengan hidupmu sendiri, nyaman dengan hidupmu sendiri. Jangan sampai ya, apa nanti kalau misalkan kamu mendengar omongan orang tersebut tentang kamu yang nggak enak gitu ya, nggak usah didengerin gitu ya. Kamu tetap fokus aja ke diri kamu gitu ya, nggak usah bikin apa ya, jangan dibiarkan emosi bagus kamu itu, energi positif kamu itu jadi tercemar nantinya, oke? Dan di sini ada the sun. Oke, seperti yang gue bilang tadi, sun ini tentang kebahagiaannya. Kebahagiaan ini banyak ya, macam-macam gitu ya. Bisa kamu bahagia karena hati kamu sendiri merasa bahagia tentang sesuatu hal gitu ya. Aku nggak tahu apa gitu, yang jelas di sini kayak dalam diri gitu, bisa saja kamu merasakan kebahagiaan dalam diri kamu gitu. Tapi bisa juga ini kebahagiaan dari luar diri gitu. Mungkin contoh misalkan kamu bertemu dengan orang-orang satu frekuensi, kemudian kamu tuh seneng banget gitu loh berada di antara mereka, bisa juga seperti itu ya. Kemudian di sini mungkin bisa juga ya kamu ngumpul gitu ya dengan seseorang yang kamu harapkan, kamu ketemu dengan seseorang yang kamu harapkan. Jadi di sini yang akan terjadi padamu itu adalah hal yang membahagiakan buat kamu gitu. Tapi dalam hal apa nanti sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu gitu. Bisa juga tentang kehamilan, bisa juga seperti itu ya, memiliki anak gitu ya.
sesuaikan aja dengan situasi kondisi kamu. Oke, kita lihat lagi apa yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat. Di sini aku akan tarik 5 kartu, jadi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, di sini ada King of Pentacles. Oke. King of Pentacles di sini seperti yang tadi, ada yang beberapa di sini kondisi finansial ya yang cukup bagus sekali, stabil sekali gitu. Tapi ada yang beberapa di sini aku melihat kamu mungkin bakal dealing dengan seseorang yang loyal sama kamu, kemudian dia memiliki finansial yang cukup bagus gitu ya. Mungkin dia seorang pengusaha atau bos gitu, pokoknya dia punya finansial yang cukup bagus gitu ya. Bisa dibilang kayak orangnya tuh tajir gitu ya, sudah mapan. Kalau misalkan ini seorang perempuan ya, dia itu mandiri dari segi finansial gitu loh ya. Dan aku juga melihat di sini kayak gini, seseorang ini memang suka dengan uang tapi dia nggak matre gitu ya. Kayak ya dia tahu bahwa hidup itu memang membutuhkan uang gitu loh ya, karena apa-apapun memakai uang istilahnya kayak gitu. Tapi dia nggak matre. Jadi kalaupun kamu mendekati dia dengan apa ya, kayak membanggakan diri kamu dari segi keuangan kamu, atau kamu memberikan sesuatu gitu ya dalam bentuk kebendaan gitu ya, entah kayak misal contoh kamu ingin mendekati dia, jadi kamu tuh kayak beliin dia ini itu, bahkan mungkin kamu ngasih uang untuk kebutuhan dia gitu ya, itu orang ini nggak gampang tergiur gitu loh ya, nggak gampang tergiur. Jadi seperti yang bilang tadi, dia nggak matre tapi dia suka dengan uang ya gitu. Mungkin dia orangnya juga seorang workaholic gitu ya, entah seorang wanita maupun dia laki-laki gitu. Oke. Seperti itu. Tapi ketika dia suka dengan seseorang, ini orangnya akan loyal gitu ya. Dia akan memberikan perhatian-perhatian, peduli dengan kamu gitu. Cuman orangnya nggak romantis gitu aja. Oke. Dan umurnya itu 30 ke atas, aku ngeliat ini lebih dewasa dari kamu ataupun 30 ke atas gitu, karena orangnya sudah mapan sekali, matang sekali, dan siap untuk menikah seseorang ini. Jadi kalaupun dia menjalin hubungan dengan seseorang itu, dia nggak main-main ya. Dia itu nggak mau membuang-buang waktunya gitu loh. Kalau misalkan terlihat serius enggak gitu loh ya, seperti itu. Oke. Dan ada juga di sini yang egonya cukup tinggi juga ya, masih ada ego gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini hal baik apa yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat ya. Oke. Di sini ada Ace of Pentacles. Oke. Aku ngeliat di sini kalau misalkan kamu punya masalah gitu ya, kamu akan menemukan solusi dari masalah kamu akan keluar dari masalah kamu gitu. Kalau misalkan kamu memiliki masalah keuangan, di sini juga sama ya, akan ada bantuan dari seseorang gitu ya. Atau kayak mungkin kamu butuh pekerjaan gitu ya, di sini kamu akan mendapatkan pekerjaan ya gitu, pekerjaan baru gitu loh ya. Dan ini memang awal baru buat kamu dan menjanjikan ya. Jadi kayak bisa memberikan memberikan kayak menjamin gitu loh ya, finansial kamu tuh bakal baik lagi gitu loh, kembali membaik lagi gitu, meskipun pelan-pelan gitu. Oke. Dan aku untuk beberapa, nggak semua ya, seperti yang bilang tadi, ini kayak kondisi keuangan kamu kan membaik, stabil gitu ya. Mungkin kamu akan bisa investasi gitu. Kamu yang selama ini mungkin pengen investasi apa gitu ya, kayak contoh misalkan kamu pengen beli rumah, nah kamu sudah bisa mulai untuk membelinya, istilahnya kayak gitu ya. Meskipun ya namanya membeli, nggak harus kalian membayar semuanya, enggak, tapi kayak berangsur-angsur gitu ya, namanya investasi. Tapi yang jelas di sini adalah pasti gitu ya, kamu pasti bisa gitu. Jadi nggak ada masalah jika kamu ingin investasi apa, terlepas kamu mau beli tanah, mau beli rumah kayak gitu, aku rasa di sini bisa ya.
gitu, karena kondisi keuangan kamu sudah baik, sudah stabil gitu. Dan kamu juga harus mulai berpikir gitu ya untuk kehidupan kamu atau investasi ke depannya untuk diri kamu gitu ya, untuk masa tua kamu kayak gitu ya, istilahnya seperti itu. Oke. Jadi ini saja yang bisa ku sampaikan buat kamu Cancer ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Aminkan saja yang baik-baik ya, yang nggak baik ya udah jadiin antisipasi aja kalau memang ini benar-benar terjadi gitu ya. Sekali lagi, kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Ambil saja mana yang resonate buat kamu. Oke. Sekian dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa.